Kalau sang pencipta sudah berkehendak, mudah saja baginya. Kun fayakun, maka jadilah ia. Karenanya selalu saja ada yang tak lazim dan istimewa, tetapi aneh di mata orang kebanyakan. Termasuk diantaranya pemberitaan tentang Rizky Albarkah, pemuda berusia 25 tahun yang dikaruniai tinggi badan hingga 2,2 meter, melebihi tinggi rata-rata orang Indonesia. Cerita tentang pria asal Kebumen ini mendapat sorotan luas dan viral di sosial media. Dengan badan sejangkung itu, Rizky masuk dalam deretan manusia istimewa karena rata penduduk pribumi hanya bertinggi badan 150 hingga 170 cm. Kemarin sebenarnya baru aja baca artikel gitu tentang, saya lupa sebenarnya nama kelainan genetiknya apa gitu, tapi semacam kayak gigantisme gitu. Jadi dia memang karena pengaruh si gen ini, kelainan hormon ini, dia tumbuhnya lebih daripada manusia normal yang biasanya di gennya dia gitu. Mungkin maksudnya di atas normal ya, di atas normal tinggi orang-orang Indonesia pada umumnya, orang Asia lah. Orang Asia kan tingginya kan maksimal tuh kayak di bawah 2 meter lah, nggak mungkin ya kayak. Cuman kalau ngelihat ada salah satu orang yang di Jogja ini, ya takjub aja sih, maksudnya dengan tinggi yang segitu. Sebenarnya semua orang pengen tinggi sih, maksudnya tinggi itu kayak bagian dari pride seseorang ya. Namun tahukah pemirsa bahwa manusia pada zaman dahulu terlahir dengan postur yang besar lagi tinggi? Entah karena evolusi atau faktor lain, makin kesini tubuh manusia mengalami penyusutan, baik bobot maupun tinggi badan. Jika kita menengok riwayat manusia pertama di bumi, seperti Nabi Adam alaihi salam, diciptakan dengan tubuh besar dan tinggi. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kalau ukuran 1 hasta sama dengan 45 cm, maka Nabi Adam bertinggi badan 60 hasta atau sekitar 30 meter. Jadi 60 hasta itu ukurannya, dan kalau posisi kenapa Allah ciptakan seperti itu, supaya bagian daripada pembelajaran, supaya bumi ini tidak terlalu padat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat kita jejak-jejak seperti ini jadikan untuk apa? Sebagai pembelajaran buat kita, bagi orang yang berakal. Tentu saja tak ditemukan fosil maupun situs peninggalan yang membuktikannya kalau manusia pertama itu berukuran bak raksasa. Namun belum lama ini ditemukannya sebuah bekas tapak kaki di Sabara Gamua, Sri Lanka yang kemudian dinamakan Adam's Peak. Umat Islam dan Kristen percaya bahwa telapak kaki sebesar 5 kaki 11 inci atau sekitar 180 cm itu merupakan telapak kaki Nabi Adam waktu pertama kali menginjakkan kakinya ke bumi setelah terusir dari sorga. Untuk menggambarkan lagi ukuran tubuh di zaman Nabi Adam alaihi salam dan perbandingan dengan manusia saat ini, seorang warga Jeddah, Arab Saudi bernama Hamdan Al-Mas'udi bahkan membuat sebuah pakaian berwarna putih berukuran 29 kali 12 meter. Seiring berjalannya waktu, tubuh manusia diyakini mengalami penyusutan atau disebut genetic bottleneck. Salah satu pembenaran teori ini dibuktikan dengan melihat jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam yang terpacak di makomnya yang berada di salah satu sisi Ka'bah. Dari jejak kakinya itu didapati kalau ukuran kaki Nabi Ibrahim adalah 27 kali 14 cm. Itu menandakan jika postur tubuh Nabi Ibrahim tak terlalu jauh berbeda dengan manusia saat ini. Ada riwayat dari Rasulullah SAW ketika beliau mengalami perjalanan Isra. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, dan bertemu dengan Nabi Isa. Diceritakan bahwa sosok Nabi Musa itu mempunyai perawakan yang sangat tinggi, dan juga Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Isa itu tidak tinggi dan tidak pendek.
Sejak abad ke-20, para ilmuwan mencoba mencari dan memecahkan teka-teki ini. Berbagai penemuan menunjukkan kebenaran konsep genetik bottleneck. Sisa-sisa fosil kerangka dan jejak kaki memperlihatkan manusia zaman dahulu memang berbobot raksasa. Jauh lebih besar dari manusia yang hidup di abad ke-20. Pada tahun 1912 ditemukan kerangka manusia raksasa sebanyak 18 di Wisconsin, Amerika Serikat dengan kisaran tinggi mulai dari 231 hingga 305 cm. Dalam foto yang tersebar luas memperlihatkan kerangka manusia tersebut tertimbun dalam tanah dan terlihat seseorang yang sedang berdiri di atasnya. Penemuan tulang manusia purba oleh Phillips bersaudara itu diduga berasal dari sisa-sisa ras yang mungkin bermukim di daerah tersebut. Belum diketahui kelanjutan kebenaran penemuan kerangka tersebut. Sisa-sisa kerangka manusia raksasa juga berhasil ditemukan oleh arkeolog di Varna, Bulgaria pada bulan Januari 2015. Dulunya Varna merupakan kota Odessos di Yunani, sebuah pusat perdagangan penting sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kerangka ini disinyalir adalah manusia yang hidup pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5 Masehi. Di saat bersamaan, eskavator juga menemukan sebuah toples dalam genggaman tulang belulang tersebut. Penemuan berikutnya terjadi pada tahun 2013. Kerangka seorang pejuang raksasa bertinggi lebih dari 2 meter ditemukan di Santa Maria, Romania. Diduga berasal dan hidup dari tahun 1600 sebelum Masehi. Kalau manusia tahun 1600 sebelum Masehi ya, itu sama juga kondisinya dengan zaman sekarang ya. Sebelum Masehi katakanlah 2000 sebelum Masehi itu sudah ada peradaban di Mesir kuno ya, 3000 sebelum Masehi sudah ada di Mesopotamia dan itu ukuran tubuhnya sama dengan manusia zaman sekarang gitu ya. Adapun kalau sudah mencapai, katakanlah ada yang mencapai 2 meter ya itu wajar-wajar saja kalau menurut saya begitu ya. Seperti orang zaman sekarang ya, rata-rata ada yang 170 tapi ada juga yang 2 meter ya seperti itu. Jadi bukan kelaziman tetapi bisa terjadi ya seperti itu. Di Indonesia juga pernah ditemukan jejak kaki manusia, yakni di daerah Tapak Tuan, Aceh Selatan. Jejak kaki ini terbilang tak biasa, karena memiliki ukuran 6 kali 2,5 meter. Dengan ukuran sedemikian besar, bisa dibayangkan betapa tingginya tubuh manusia tersebut. Itu artinya, makin ke sini, tubuh orang Indonesia mengalami penyusutan yang sangat drastis. Bisa aja sih, bisa aja menurut gue gitu. Karena ya dari tahun ke tahun itu kan berjuta-juta tahun yang lalu kan, bisa aja banyak hal yang pasti juga berubah gitu. Buktinya sekarang aja kita dibandingin, mungkin nggak secara fisik sih, tapi kayak kultur budaya aja berubah secara dahsyat kan. Kita generasi kolonial, kita bandingin sama generasi milenial, banyak banget yang berubah gitu. Apalagi yang udah berjuta-juta tahun. Menurut saya sih it does make sense. Ya, jadi ada beberapa memang ya, ada beberapa bentuk yang seperti kaki ya. Tetapi kalau saya perhatikan itu seperti bentukan alam ya, lebih tepat kita sebut bentukan alam ya. Misalnya ada bentuk kaki ya katakanlah di Sri Lanka ya, di Aceh. Juga kadang kita lihat misalnya ada gunung ya berbentuk seperti perahu terbalik ya, atau seperti muka orang ya. Itu lebih ke fenomena alam kalau saya perhatikan ya sejauh ini ya. Jadi belum terlihat bahwa itu memang buatan atau diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti itu. Lalu benarkah ukuran tubuh manusia mengalami penurunan dari masa ke masa? Kalau iya, apa penyebabnya? Mari kita ungkap melalui sebuah teori yang menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan manusia zaman dahulu berbadan besar dengan tinggi menjulang. Disebutkan salah satunya faktornya adalah karena usia bumi yang masih muda. Pada waktu itu, bumi belum kehilangan kesuburan dan kekayaan protein yang terkandung di dalamnya. Sebab lain terkait polusi atau belum terjadi pencemaran-pencemaran yang disebabkan ulah manusia itu sendiri. Anti teorinya, dengan usia bumi yang terus bertambah tua, maka kesuburan dan protein mulai berkurang.
pencemaran terjadi di mana-mana. Keadaan ini membuat fisik manusia semakin kecil. Begitu seterusnya menyesuaikan kerusakan dan kekayaan alam yang semakin menipis. Aku sih punya pendapat bahwa manusia itu bisa tinggi tergantung dari gen turunan sebelumnya aja sih gitu. Jadi aku nggak ngerti juga dengan adanya evolusi atau perubahan bentuk manusia ya gitu. Aku rasa sih ya manusia ada yang di Asia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Kalau misalnya memang keturunannya tinggi ya pasti anaknya insya Allah tinggi. Namun teori tersebut tidaklah tepat amat. Terbukti dengan fakta yang ditemukan sekitar 130 tahun terakhir di mana tubuh manusia justru cenderung mengalami peningkatan terhadap tinggi badan. Pada tahun 1880, rata-rata tinggi masyarakat pria di dataran Amerika berada di kisaran 170 cm. Sedangkan kini, rata-rata memiliki tinggi hampir mencapai 180 cm. Jika dihitung secara statistik, maka dalam 1000 tahun mendatang, rata-rata tinggi manusia akan kembali menyentuh angka 2,5 meter. Bagaimana kajian ilmiah menjelaskannya? Bagaimana pula dari sudut pandang agama? Dari sumber hadis, Bukhari meriwayatkan bahwa Rasul bersabda bahwa manusia mengalami penyusutan dalam hal tinggi badannya. Yankus hatal'an, diceritakan dalam hal tersebut adalah penyusutannya sampai saat ini. Nah, artinya bahwa benar manusia itu mengalami penyusutan berdasarkan pada sumber hadis tersebut. Nah, sementara dalam sumber penelitian ilmiah, seorang dokter Leiser itu meneliti tentang perkembangan tinggi badan manusia dari masa ke masa. Hasilnya adalah dikatakan bahwa benar bahwa manusia mengalami penyusutan dari masa ke masa. Dalam istilah ilmu biologi itu disebutkan dengan genetik bottleneck, bahwa manusia mengalami penyusutan tinggi badannya dari masa ke masa. Wallahu a'lam bishawab, karena ada namanya peristiwa Yajuj Ma'juj, peristiwa yang namanya Dajjal dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, kita kalau menurut apakah bisa postur kembali, kita kembali lagi. Karena satu faktor keadaan, faktor makanan, faktor genetik juga kan. Ketinggian ilmu pengetahuan dengan sederet teori dan penelitian mungkin akan membawa kita kepada jawaban yang memuaskan atau tetap saja tak mampu memecahkan teka-teki itu. Namun selebihnya, biarlah kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Sebab, kalau Ia berkehendak, tak ada yang sulit baginya. Kun fayakun, maka jadilah ia.